Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun kita tidak dapat beribadah ke gereja, karena buat sementara waktu ini kita akan menutup gereja karena berikutan peningkatan penularan wabak COVID di Sabah ini. Jadi walaupun demikian kita masih bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh mengadakan ibadah secara online. Baiklah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, belajar firman-Mu untuk terus meneguhkan iman kami, agar kami tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Bapa, berikanlah kami hikmat untuk mengerti kan firman-Mu yang kami akan belajar hari ini melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pimpinlah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, agar hamba-Mu dapat menjelaskan firman-Mu tanpa kesalahan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah ibadah yang sejati. Berdasarkan teks Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang Anda faham tentang ibadah? Biasanya bila kita bercakap tentang ibadah, kita memahaminya dengan maksud pergi sembahyang ke gereja atau di rumah-rumah jemaat. Ya, pengertian ini baik, tetapi tidak cukup konkret. Oleh itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang istilah ibadah. Nah, saudara, istilah ibadah dalam bahasa Arab adalah ebdu, yang bermaksud abdi, yaitu hamba yang melayani. Dan dalam arti kata yang lain, ibadah adalah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah. Dan kita hadir ke gereja, itu satu tindakan bakti kita terhadap Allah sebagai ibadah. Nah, kemudian apakah yang dimaksudkan dengan istilah kebaktian? Nah, istilah kebaktian bermaksud tunduk dan hormat. Perbuatan yang menyatakan setia, kasih, hormat, dan tunduk, yaitu kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Dia, meninggikan Dia melalui firman, puji-pujian, dan doa. Inilah perbuatan bakti kita kepada Allah sebagai respon anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, jika ibadah itu bermaksud menyatakan bakti kepada Allah, maka ibadah itu tidak hanya terkurung dalam ruang gereja sahaja, tetapi ketika kita menjalani hari-hari di luar gereja, dalam perbuatan, pikiran, dan perkataan kita, itulah ibadah kita. Ibadah yang sejati tidak hanya berlaku ketika kita berada dalam ruangan gereja, tetapi ketika kita mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Nah, mari kita mendalami lebih dalam mengenai tentang apa kata Alkitab tentang ibadah yang sejati. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-12 ayat pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara, ketika Paulus berkata mempersembahkan tubuhmu, itu bukan bermaksud menyerahkan diri untuk dibunuh. Tetapi tubuh yang dimaksudkan ialah kehadiran kita di dalam dunia ini, seperti pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan yang terungkap daripada tubuh. Itulah yang menjadi
persembahan kita kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, saudara, tidak diukur seberapa rajin Anda datang ke gereja atau seberapa banyak uang persembahan yang Anda berikan atau seberapa bagus Anda menyanyi atau bermain musik. Semua itu boleh kelihatan rohani, tetapi belum tentu berkenan di hati Allah atau belum tentu itu sejati. Ibadah yang sejati dan berkenan di hati Allah adalah ketika Anda mempersembahkan tubuhmu atau hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Saudara, ketika saya bercakap tentang tubuh, saya sedang merujuk bahwa di dalam tubuh ini ada pikiran, ada perasaan, ada perbuatan, dan ada perkataan. Nah, itulah yang saya maksudkan bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh, saya merujuk kepada hal ini. Supaya ketika saya menjelaskan khotbah ini, Anda dapat mengikuti apa yang saya sedang maksudkan tentang tubuh. Oke. Nah, saudara, dalam Kejadian pasal yang keempat, ini menceritakan tentang kisah Kain dan Habel yang memberikan persembahan kepada Allah. Nah, mengapakah persembahan Habel diterima, sedangkan Kain tidak? Apakah karena Habel mempersembahkan darah kambing domba, maka dia diterima, sedangkan Kain mempersembahkan hasil tanaman tidak diterima? Apakah Allah hanya suka pada korban darah sahaja? Saudara, di sini bukan bercakap tentang jenis apa persembahan yang diterima oleh Tuhan, tetapi kepribadian hati mereka itulah yang membuatkan persembahan itu diterima oleh Tuhan. Perhatikan, saudara, Kain mempersembahkan sebahagian saja daripada hasil tanamannya. Karena dia rasa perlu beri sesuatu kepada Tuhan, maka dia berikan. Ia tidak memberi dengan sepenuh hati. Konsep pikirannya adalah asalkan ada, aku berikan kepada Tuhan. Saudara, demikian juga orang Kristen hari ini. Ramai yang tidak berminat baca Alkitab, tidak berminat mengasihi Yesus, tetapi lebih berminat mencari keuntungan dalam bisnis, sibuk dengan urusan pribadi masing-masing yang tidak penting. Bila sampai waktunya mau pergi ke gereja, mereka hanya sambil lewah, datang ke gereja karena sebagai anggota dan untuk memenuhi kewajiban. Lalu mereka berpikir bahwa itulah ibadah yang sejati, dan mereka berpikir bahwa mereka sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Inilah ciri-ciri orang seperti Kain. Tetapi perhatikan Habel. Dia mempersembahkan yang terbaik daripada ternakannya itu, yaitu anak sulung kambing dombanya. Dikatakan situ dengan lemak-lemaknya. Ini bermaksud bahwa Habel sungguh-sungguh memilih daripada sekian banyak kambing dombanya, dia memilih yang terbaik, yang gemuk, yang sehat, dipersembahkannya kepada Tuhan. Dia tidak alang-alang bagi kepada Tuhan. Dia tidak berpikir asalkan ada, tetapi dia berikan sehabis baik. Saudara, mengapakah dia dapat berikan yang terbaik kepada Tuhan? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia berminat untuk mengenal Tuhan. Maka pribadi seperti inilah yang berkenan kepada Allah. Pribadi Habel itulah yang membuatkan korban yang ia bawa diterima. Jadi perhatikan, saudara, Allah tidak berminat pada apa jenis korban yang kita persembahkan, tetapi Allah berminat kepada pribadi yang mempersembahkan korban itu. Itulah yang dimaksudkan tubuh ini atau pribadi ini sebagai persembahan yang sejati. Saudara, persembahan tidak hanya bercakap tentang uang atau harta benda, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau selain daripada uang dan hartamu, yaitu hidupmu, tubuhmu, yaitu pikiran, perbuatan, perkataan, dan perasaanmu. Itulah yang Tuhan mau. Itulah ibadah yang sejati. Tapi saudara, ini tidak bermaksud bahwa kalau begitu kita tidak perlu lagi beri uang ke gereja,
Karena Tuhan tidak melihat uang, tetapi Tuhan lebih melihat kepribadian kita. Saudara, ini pikiran yang keliru. Kita masih perlu berikan uang ke gereja untuk kegunaan pelayanan. Bagaimana gereja dapat melayani dengan baik kalau tidak punya keuangan? Sebab itu saudara, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka soal pemberian persembahan uang di gereja itu tidak akan menjadi perhitungan bagimu. Malah engkau mahu memberikan persembahan yang terbaik seperti Habel. Nah, saudara, apakah maksud mempersembahkan hidup atau mempersembahkan tubuh ini? Nah, yang pertama adalah melakukan kehendak Bapa melalui tubuh ini. Apakah yang Tuhan mau daripada kita? Dalam perjanjian lama, 10% harus diberikan kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau hidupmu. Tuhan mau tubuhmu. Ibrani pasal 10 ayat 5. Ketika Yesus datang ke dunia, ia berkata kepada Bapa, korban dan persembahan darah kambing domba tidak engkau kehendaki, tetapi tubuhku, tubuh yang dipersiapkan itu yang engkau mau. Yesus berkata, dalam tubuh ini aku tidak melakukan kehendakku, tetapi aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Di ayat yang ke-7. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Allah. Inilah yang Yesus katakan ketika dia datang ke dunia. Inilah persembahan yang Allah mau hari ini, yaitu engkau menggunakan tubuhmu, pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan untuk memuliakan Allah. Inilah yang Allah mau sebagai persembahan di hadapannya. Yesus menunjukkan teladan yang baik bagaimana menggunakan tubuh untuk melakukan kehendak Allah. Yesus mengatakan tubuh inilah yang menjadi korban yang sejati. Yesus berkata, melalui tubuh ini aku tidak melakukan kehendakku sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa. Aku tidak melihat perkara yang tidak diingini Bapa, melainkan memandang manusia dengan belas kasihan. Aku tidak menggunakan lidah ini untuk bercakap sesuatu yang jahat, melainkan kata-kata yang membangun dan memberkati. Aku tidak menggunakan tanganku untuk mengerjakan yang jahat, melainkan menyembuh orang sakit. Aku tidak menggunakan hatiku untuk menyimpan dendam, tetapi mengasihi semua orang. Aku juga tidak menggunakan kakiku berjalan ke tempat yang menuju dosa, tetapi berjalan untuk memberitakan Injil keselamatan. Apa yang kita belajar, saudara? Tuhan mau tubuhmu. Jika kita tidak berikan tubuh ini kepada Tuhan, maka uang yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak ada nilai. Pelayanan kita di gereja tidak ada nilai. Pujian dan doa kita juga tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Semuanya kosong. Mengapa? Sebab kita hanya mempersembahkan itu karena kita rasa harus bagi kepada Tuhan. Bukan daripada hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Hal yang kedua, apa yang saya dan Anda boleh lakukan dengan tubuh ini? Saudara, Kristus sekarang tidak punya tubuh, melainkan tubuhmu. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya di bumi, melainkan tangan dan kakimu. Melalui matamu, Kristus melihat dunia dengan belas kasihan. Dengan kakimu, Kristus berjalan untuk melakukan kebaikan. Dengan tanganmu, Kristus memberkati dunia. Inilah saudara yang kita perlu lakukan. Persembahkan tubuhmu untuk Tuhan bagi kemuliaannya. Gunakan matamu untuk melihat dunia dengan belas kasihan. Gunakan tanganmu untuk memberkati dunia. Gunakan kakimu untuk berjalan melakukan kebaikan dan memberitakan Injil. Gunakan hatimu untuk mengasihi sesamamu. Itulah ibadah yang sejati. Katakan kepada Tuhan bahwa melalui tubuh ini aku tidak akan melakukan sesuka hatiku.
Jika lidahmu mau berkata yang jahat, tutup mulutmu. Jika matamu mau melihat yang jahat, alihkan pandanganmu. Jika tangan dan kakimu mau mengerjakan yang jahat, berhentilah. Sekurang-kurangnya saudara, hari ini kamu dapat berkata bahwa saya mau mencontohi Habel yang mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, bukan sekadar memberikan kambing domba, tetapi memberikan seluruh hidup ini. Saudara, sebuah ilustrasi. Jika ada suatu pesta perkawinan, lalu kita dijemput hadir. Biasanya hadiah yang kita berikan kepada mempelai itu hanyalah sederhana atau murah saja. Tetapi jika anak sendiri yang kawin, kita akan memberikan hadiah yang mahal. Mengapa? Karena Anda lebih sayang kepada anak Anda daripada orang lain. Anda lebih menganggap dia lebih penting dan berharga daripada orang lain. Inilah perbezaannya. Tetapi saudara, Allah memandang semua manusia berharga dan penting. Sebab itu dia selalu berikan yang terbaik kepada kita. Allah tidak pernah memberikan sampah kepada kita, tetapi dia berikan Yesus Kristus kepada kita. Suatu hadiah anugerah yang terbesar. Mengapa? Karena Allah mengasihi kita. Bagaimanakah respon kita terhadap kasih Tuhan? Seberapa baik persembahan yang Anda berikan kepada Tuhan, itu ditentukan seberapa penting dan berharga Tuhan dalam hidupmu. Jika ia penting dan berharga, Anda tidak hanya persembahkan uang, tetapi Anda akan persembahkan seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu kepada Tuhan. Jadi saudara, perhatikan. Apapun jenis persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, baik itu uang, doa, pujian, khotbah, jika kita tidak berikan tubuh kita kepada Tuhan, maka semua itu kosong, tidak ada nilai. Tuhan tidak lihat berapa uang yang kau berikan. Tuhan tidak melihat bagaimana bagusnya kita bernyanyi atau bermain musik. Tuhan tidak mendengar tiun. Tetapi Tuhan melihat bagaimana Anda menggunakan tubuh ini dalam menjalani hari-hari di dalam dunia. Karena tubuhmu adalah persembahan yang diingini Tuhan, dan itulah ibadah yang sejati. Semoga Allah menolong kita menggunakan tubuh ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih firman-Mu yang menegur kami dan mengingatkan kami bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Dan kami perlu persembahkan tubuh ini kepadamu, karena itulah ibadah yang sejati. Bapa, bantulah kami supaya kami boleh menggunakan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan, agar ibadah kami sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Bantu kami Tuhan, teguhkan iman kami untuk kami terus setia melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.